Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya hari ini anak-anak? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Alhamdulillah bertemu lagi dengan Bu Ati di mata pelajaran Tarikh Islam. Kali ini sudah pada di bab 8 Nabi Isa alaihissalam, Selasa 9 Maret 2021. Nah, dengan melihat video pembelajaran ini, tujuannya adalah dengan menyimak video pembelajaran ini, anak-anak mampu memahami kisah Nabi Isa alaihissalam. Baiklah anak-anak, sebelum kita mulai, marilah pertemuan kali ini kita buka bersama dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Pada bab ini kita akan belajar tentang yang pertama A. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Yang B. Kenabian dan mukjizat Nabi Isa alaihissalam. Dan yang C. Akhir perjalanan Nabi Isa alaihissalam. Nah, sekarang di poin A. Kelahiran Nabi Isa alaihissalam. Ibu Nabi Isa bernama Maryam. Siapa namanya ibu Nabi Isa? Bernama Maryam. Lah, Maryam ini mempunyai ayah bernama Imron dan Hana. Pada saat itu, Imron pada usianya sudah tua, belum juga mempunyai anak. Imron memohon kepada Allah agar diberi keturunan. Permohonan mereka dikabulkan oleh Allah dan mengandunglah Hana. Tapi sebelum Hana melahirkan, Imron meninggal dunia. Dan Hana pun berjanji, bernazar kepada Allah, jika anaknya lahir akan diserahkan kepada Allah. Setelah anak itu lahir, diberi nama Maryam, dibawalah Maryam ke Baitul Maqdis dan diasuh oleh Imam Baitul Maqdis yang juga paman Maryam bernama Nabi Zakaria alaihissalam. Sejak bayi, Maryam berada dalam asuhan Nabi Zakaria alaihissalam. Maryam senantiasa berada di mihrab Baitul Maqdis. Pekerjaannya adalah ibadah. Makanan dan minuman diantarkan dari rumah Nabi Zakaria. Nah, pada suatu hari Nabi Zakaria mengantarkan makanan dan minuman untuk Maryam. Beliau terkejut karena di mihrab telah tersedia makanan, minuman, dan buah-buahan beraneka ragam yang bukan musimnya. Padahal Maryam tidak pernah berhubungan dengan orang lain kecuali Nabi Zakaria alaihissalam. Demikian mulianya Maryam sehingga Allah memberikan makanan langsung dari langit. Ia adalah wanita yang suci karena telah dipersembahkan oleh orang tuanya untuk mengabdikan dirinya di Baitul Maqdis. Pada suatu hari ketika Maryam sedang bertafakur di Baitul Maqdis, datanglah malaikat membawa berita gembira dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Maryam akan dianugerahi seorang anak laki-laki yang suci. Maryam berkata, "Bagaimana saya memperoleh seorang anak padahal tak seorang laki-laki pun bersama saya?" Tapi malaikat berkata, "Sesungguhnya Allah Maha Kuasa dan hal apapun sangat mudah bagi Allah. Karunia ini adalah salah satu bukti kekuasaan Allah bagi manusia. Itu akan menjadi rahmat ilahi yang agung." Nah, setelah peristiwa itu, mengandunglah Maryam. Melalui malaikat Jibril, Allah meniupkan ruh ke dalam rahim Maryam. Orang yang pertama mengetahui kehamilan Maryam adalah putra pamannya yang bernama Yusuf an-Najjar. Yang bernama siapa? Yusuf an-Najjar. Ia merupakan seorang yang solih dan taat beribadah. Saatnya tiba, lahirlah Nabi Isa di bawah pohon korma. Bayi itu lahir pada tahun ke-1 Masehi atau 622 sebelum Hijriah. Kelahiran Nabi Isa ini adalah kehendak Allah. Nabi Isa dilahirkan di Baitul Lahmi, sebuah kampung di Palestina. Setelah melahirkan Nabi Isa, Maryam banyak mendapat cemoohan dan tuduhan keji dari kaumnya. Karena menganggap selama ini Maryam adalah sebagai wanita suci yang selalu taat beribadah kepada Allah.
Orang-orang Yahudi sangat mencela Maryam dan bayinya. Mereka tidak mempercayai Isa sebagai utusan Tuhan. Dalam suatu kesempatan, Maryam mempersilahkan orang-orang Yahudi untuk bertanya langsung kepada Isa alaihissalam yang sedang dalam pangkuannya. Tentu saja orang-orang Yahudi berkata, "Bagaimana kami bisa percaya dengan anak kecil ini?" Tapi tiba-tiba Isa yang dalam pangkuan Maryam menjawab, "Sesungguhnya aku ini hamba Allah. Dia memberiku Alkitab, Injil, dan Dia menjadikan aku seorang nabi. Dan Dia Allah Subhanahu wa Ta'ala menjadikan aku seorang yang diberkati di mana saja aku berada. Dan Dia memerintahkan kepadaku mendirikan sholat dan menunaikan zakat selama aku hidup, dan berbakti kepada ibuku. Dan Dia tidak menjadikan aku seorang yang sombong lagi celaka. Dan kesejahteraan semoga dilimpahkan kepadaku pada hari aku dilahirkan, pada hari aku meninggal, dan pada hari aku dibangkitkan hidup kembali." Nah, mendengar bayi yang bisa berbicara ini, orang Yahudi semuanya terkejut. Ini memberikan makna bahwa memang Maryam itu orang yang suci. Nah, inilah salah satu mukjizat Nabi Isa, yaitu bisa berbicara di waktu kecil. Nah, anak-anak, mungkin untuk pertemuan pertama ini buat diakhiri sampai di sini dulu ya. Nanti anak-anak bisa buka kembali di buku Paket Tarikh Islam halaman 69. Insya Allah bertemu lagi di Selasa depan. Nah, sebelum buat diakhiri, jangan lupa tekan subscribe pada channel YouTube Mumtaz Smart agar kalian tidak tertinggal dengan materi-materi berikutnya ya. Jangan lupa pula lindungi diri dan keluarga kalian semuanya dari virus COVID-19. Pakai masker, rajin cuci tangan, jaga jarak, dan hindari kerumunan ya. Terima kasih anak-anak. Nasrul minallah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.